berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah melihara kita sampai hari ini. Kita bernyanyi, selamat pagi Tuhan. Takkan beranjak, takkan
hari ini adalah titah yang ke-10 yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya ialah, takut akan Allah, kasih kepadanya, jangan serakah, atau berikhtiar ingin memiliki kepunyaan sesama dengan melakukan segala tipu daya. Jangan menghasut serta memperdaya rumah tangga sesama, tetapi kita patut memberikan nasihat kepada mereka supaya tetap memelihara rumah tangganya, setia dan rajin melakukan tugasnya sehari-hari. Amin. Adik-adik, mari kita terus belajar dan belajar. Karena belajar itu sangat menyenangkan. Dengan rajin membaca Alkitab dan selalu berdoa, maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita bernyanyi, baca kitab suci. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita, sebelumnya kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku
Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang kami rasakan di sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, agar kami mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Nats kita hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dan tema kita hari ini adalah teruslah belajar. Kita baca bersama-sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, dan harus itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan hari ini, adik-adik. Adik-adik, firman kita hari ini mengajarkan kepada kita tentang teruslah belajar. Adik-adik tahu kan, tanpa belajar kita tidak bisa pintar. Jadi firman hari ini mengingatkan kita supaya teruslah belajar, karena dengan belajar kita mempunyai banyak ilmu. Jadi jangan bosan untuk belajar, teruslah berulang-ulang belajar. Setuju kan adik-adik? Ya, harapan kakak adik-adik selalu semangat untuk belajar. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini adik-adik, kita diingatkan dengan 4 hal. Yang pertama, adik-adik, firman Tuhan harus kita lambangkan sebagai pengikat di tangan kita. Nih, adik-adik, tangan nih. Tangan. Kenapa harus kita lambangkan di tangan? Karena firman Tuhan mengajarkan supaya kita melakukan yang baik melalui tangan kita. Contohnya adik-adik, kita berdoa melipat tangan, kita menolong pakai tangan, kita membantu mama di rumah pakai tangan. Nah, itu semua kita lakukan untuk kebaikan. Itu semua adalah perintah Tuhan. Jadi jangan kita gunakan tangan kita yang tidak berguna. Contohnya nih, memukul teman atau mencuri teman, itu tidak baik. Ya, adik-adik,
Setiap kita berhadapan dengan orang lain, dari kita sebagai pandu. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan itu sebagai pandu dalam kehidupan kita, maka kita selalu sukacita. Coba adik-adik berjalan di tempat yang gelap, pasti tidak bisa kan? Karena meraba-raba. Apa yang kita gunakan di situ? Coba kalau kita pakai senter atau lampu, nah kita bisa berjalan kan? Karena melihat jalan. Demikian juga firman Tuhan adik-adik. Kalau firman Tuhan kita sebagai pandu dalam kehidupan kita, maka kita akan sukacita. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, sesedih apapun hati kita, kalau firman Tuhan selalu ada di hati kita sebagai pandu dalam kehidupan kita, maka adik-adik pasti sukacita, senang. Nah, adik-adik, yang ketiga adalah firman Tuhan kita buat sebagai tiang pintu. Nah, firman Tuhan dilambangkan sebagai tiang pintu. Nih adik-adik, tanpa ada tiang, pintu ini tidak akan bisa berdiri. Sama seperti rumah adik-adik, kalau tiangnya tidak ada, pasti rumahnya akan roboh. Nah, demikian juga firman Tuhan hari ini, bahwa firman Tuhan harus kita buat sebagai penopang dalam hidup kita, agar kita kuat berdiri. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa kuat dalam kehidupan kita. Karena apa adik-adik? Banyak persoalan yang kita hadapi. Apalagi sekarang ini masa pandemi, dilarang keluar rumah. Nah, kalau kita membuat firman Tuhan sebagai penopang dalam hidup kita, pasti ada sukacita, senang walaupun di rumah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adik-adik adalah firman Tuhan harus kita lambangkan sebagai pintu pagar. Nah, lihat nih pintu pagar. Pasti semua punya pintu pagar kan? Gunanya apa pintu pagar adik-adik? Gunanya adalah untuk keluar masuk anggota keluarga, bahkan tamu juga. Nah, itu adalah salah satu jalan untuk masuk ke rumah, keluar rumah juga melalui pintu pagar. Jadi firman Tuhan juga harus kita tuliskan di dalam pintu hati kita. Nah, kenapa? Karena pintu hati kita ini harus dipagari dengan firman Tuhan supaya kita kuat menghadapi masalah. Masalah itu apa adik-adik? Banyak masalah yang dihadapi. Contohnya nih, ketika sakit, ketika berduka, ketika makanan tidak ada, pasti kita sedih. Nah, walaupun kita dalam suka, Roh Kudus selalu menyertai kita. Karena apa? Kita sudah dijagai melalui pintu gerbang firman Tuhan. Nah, adik-adik, dengan pintu gerbang hati kita firman Tuhan, maka segala persoalan yang susah sama yang gampang pasti bisa kita lewati dengan sukacita. Nah, adik-adik, selain belajar firman Tuhan, kita juga perlu belajar pengetahuan. Gunanya apa? Ayo, gunanya supaya adik-adik pintar, supaya punya prestasi. Nah, adik-adik, walaupun masa pandemi ini kita belajar di rumah, tidak bisa sekolah, tapi Tuhan selalu memberikan kepintaran kepada kita. Percayalah, kalau adik-adik selalu semangat belajar, pasti Tuhan memberkatinya.
lainnya. Jangan pernah malas-malasan belajar. Walaupun tidak bertemu dengan guru, tapi adik-adik bisa belajar di rumah dengan sukacita, bisa dibantu oleh mama dan papa, dibantu oleh papa dan abang. Jadi jangan adik-adik bersedih, bermalas-malasan untuk belajar. Tetaplah semangat seperti contoh ini adik-adik. Belajar di rumah tidak mengurangi pengetahuan. Nih adik-adik, tetaplah belajar semangat karena orang tua juga membantu ketika kita dalam kesulitan. Adik-adik, dengan belajar sungguh-sungguh, dengan rajin belajar, pasti adik-adik bisa pintar. Pasti adik-adik punya cita-cita semua di sini kan? Ayo, tunjuk tangannya. Siapa yang mau jadi presiden? Siapa yang mau jadi dokter? Mau jadi polisi? Kakak yakin adik-adik semua di rumah pasti punya cita-cita. Ayo, kita lihat seperti Bapak Presiden kita. Siapa namanya ayo? Bapak Jokowi nih. Nih adik-adik, lihat gambarnya Bapak Jokowi. Pak Jokowi tidak akan bisa berhasil menjadi presiden tanpa belajar. Kakak yakin dari kecil dia rajin belajar itu, selalu berulang-ulang belajar, tidak pernah bosan-bosan untuk belajar. Jadi kakak berharap adik-adik juga jangan pernah bosan untuk belajar, karena belajar itu adalah menambah pengetahuan kita. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak ilmu kita. Setuju adik-adik? Ya, kakak pasti yakin adik-adik setuju. Adik-adik, melalui firman ini kita diajarkan tadi ada berapa 4 hal yang harus kita ingat. Jangan lupa ya melakukannya. Yang pertama tadi ayo apa? Firman Tuhan harus kita kalungkan di tangan. Nah, supaya tangan kita ini selalu melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan kita lambangkan di dahi kita nih, dahi adik-adik. Nah, karena dahi ini adalah sebagai pandu. Kalau firman Tuhan sebagai pandu dalam hidup kita, pasti kita akan sukacita, damai sejahtera. Terus yang ketiga apa ya? Siapa ingat yang ketiga? Yang ketiga adalah firman Tuhan kita lambangkan di tiang pintu. Nah, tiang pintu itu supaya kokoh berdiri. Begitu juga kita adik-adik, firman Tuhan itu harus menjadi tiang dalam kehidupan kita supaya adik-adik bisa berdiri kuat dalam menghadapi segala masalah, segala persoalan. Yang keempat apa? Ayo, masih ingat gak? Yang keempat itu pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu ketika kita masuk rumah, keluar rumah, kita tutup pintunya. Demikian juga adik-adik, firman Tuhan harus kita buat sebagai pintu gerbang di hati kita. Tujuannya supaya segala kesedihan, suka dan duka bisa kita hadapi karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Kalau adik-adik percaya dengan firman Tuhan, pasti segala kesulitan itu bisa adik-adik hadapi. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajarkan kepada adik-adik, mengingatkan kepada adik-adik supaya tetaplah belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena semakin banyak belajar, semakin tinggi ilmunya, semakin banyak pengetahuannya. Setuju kan adik-adik? Ya, kakak pasti yakin adik-adik rajin baca firman Tuhan di rumah dan juga rajin
Amin. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami teruslah belajar firman Tuhan. Belajar pengetahuan adalah membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan, kami belajar dari rumah. Kami yakin bahwa Tuhan juga memimpin kami, setiap anak-anak kami yang belajar di rumah. Tuhan berikan mereka kepintaran, kesehatan daripada Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Aktivitas kita hari ini adalah membuat foto adik-adik yang belajar. Menghias foto ya. Yang pertama, adik-adik siapkan gambar belajar. Nih, contoh nih. Yang kedua, adik-adik siapkan karton lebarnya 30 cm. Ya. Yang ketiga, kertas origami. Kakak sudah potong-potong nih 2 cm sebanyak 5 lembar. 3 penggaris. Ada bikin lubangnya, gunting, lem atau double tip. Kemudian pita untuk gantungan. Nah, adik-adik, kita mulai dengan cara menggunting ukuran foto. Setelah kita gunting, kita tempelkan ke karton. Nih, adik-adik nih, ini ditempel. Kemudian origami tadi kita buat menjadi rumahnya atau pinggirannya. Nah, sehingga membuat satu bingkai foto. Setelah itu kita buat lubang di tengah-tengah ujungnya. Kemudian kita buat pita adik-adik sehingga aktivitas tadi sudah jadi seperti ini. Nah, adik-adik pasti bisa membuat ya. Fotonya bisa foto adik-adik waktu sekolah atau belajar di rumah. Nah, adik-adik bisa membuat bingkai foto dan siap untuk digantungkan. Paham adik-adik? Selamat mencoba ya. Tuhan memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Amsal 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita buat Tuhan. Kita ucapkan sama-sama. Apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Kita bernyanyi bersyukur.
berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus Hasomami, O Yesus Hasomami Hanami Haganu, Pasada Ulunami Asetorang Ganu, Singgui dalam nami Salakana Tosa, Dobham Hasaman nami Torang Age Huja. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.